Halo, Halo, Indah. Gari. Halo, apa kabar? Baik. Oke, gimana? Aku panggilnya Apa? dokter, dok. Ada panggilan lain selain dok? Kakak. Nah, itu Oke, kakak. itu kayak lebih nyaman sih. Oke. Oke, gimana how's your day today? Capek, Capek. kurang istirahat. Physically or emotionally? Physically and emotionally, Oke. both. Oke. Iya gitu. Apa yang bikin capek? Yang bikin capek, kurang tidur sih karena kemarin abis dari Bali, terus kayak langsung flight balik langsung ke sini, gitu. Oke. Capek, physically capek. Iya. Memang nggak ada kesempatan untuk istirahat dulu atau gimana? Ada sih, ada. Cuman emang, ya gitu deh kak. Iya, capek aja. Tapi fine kok, fine. Oke. Karena aku baru pertama kali ke berkonsultasi Doing dengan, this. doing Oke. this kayak gini ya. Kayak gitu tuh biasa apa sih yang keresahan gitu atau kayak? Sebenarnya tergantung apa yang memang ada beberapa yang datang ya karena memang pengen nanya sesuatu yang mungkin jadi pertanyaannya selama ini, atau ada yang datang ya karena memang there's something yang memang mereka lagi rasain. Either itu mereka mau dapetin alternatif solusi, insight, input, or even ya emang cuma pengen cerita aja. Gitu. So dari kamu ada yang mau diceritain atau ada sesuatu yang memang mau ditanyakan? Ada. Apa tuh? Saya suka nggak sadar kalau misalnya aku tuh orangnya suka marah dan bicara dengan nada tinggi. Kamu tidak sadar melakukan itu? Tapi setelah ngelakuin itu jadi sadar, kayak oh nggak boleh gitu. Oke. Di momen apa kamu menyadari bahwa kok gue ngelakuin itu ya tadi? Di momen ada sejak temen ada yang kasih tahu gitu, yang kayak maksudnya kayak tapi lu sering marah-marah tahu gitu. Kayak gitu, kayak kadang kalau nggak ke temen, ke pasangan, ke orang tua pun kadang begitu juga. Jadi kadang kayak suka berdebat gitu loh, kayak terus nadanya tinggi gitu. Jadi kadang nggak enak buat didengar gitu. Awal mulanya berarti menyadari itu karena teman ngasih tahu. Satu itu, kedua dari penonton. Apa emang penonton bilang apa? Nada ger gitu. Kayak gitu. maksudnya kayak nggak enak didengar gitu. Oke. Dan akhirnya kamu menyadari itu? Menyadari. Cuman kadang ya masih sering nyeplos gitu, kayak ke-trigger gitu, gitulah kira-kira. Kira-kira ada sesuatu secara spesifik yang biasanya nge-trigger nggak? Perdebatan sih biasanya. Oke. Atau mungkin kayak aku orangnya nggak mau terima salah gitu. Sorry, perdebatan ini spesifik antara kamu dengan seseorang, atau kalau ada orang lain yang berdebat dan kamu merasa harus into, itu pun jadi bisa jadi trigger? Yang mana? Kayaknya kalau misalnya berhubungan dengan aku deh. Kalau itu berhubungan sama kamu? Iya gitu, kayak gampang kepancing. Mungkin sama sih kayak yang sebelum pasien yang sebelumnya. Kayak maksudnya kayak anger management gitu. Maksudnya kayak gampang ke-trigger, gampang emosi. Tapi ini bukan di sosmed gitu. Beda. Secara langsung? Iya, kalau misalnya kayak bacain hate comment sih enggak. Kayak komen-komen negatif itu aku nggak peduli. Iya, ini lebih ke interaksi secara langsung. Lebih ke interaksi secara langsung gitu loh. Kayak misalnya kayak apa sih itu? Kayak jadi kayak maksudnya kayak nggak harus disampaikan dengan emosi gitu, nggak perlu dengan nada tinggi. Sebenarnya bisa dengan nada yang baik aja, orang juga ngerti sebenarnya gitu loh. Padahal sebenarnya aku nggak punya maksud untuk seperti itu. Iya. Oke. Tapi kadang itu muncul secara natural aja. Iya, muncul secara natural. Oke. Tapi tadi kamu sempat bilang biasanya spesifiknya kalau misalnya memang ini berkaitan sama kamu. Betul. Khususnya ketika kamu ngerasa nggak sependapat gitu atau nggak setuju dengan hal itu, atau gimana? Iya, nggak setuju dengan hal itu. Oke. Apa yang kamu pikirin kalau misalnya ternyata ada orang yang mungkin nggak setuju sama pendapat kamu atau? Sebenarnya nggak masalah sih, gitu loh. Misalnya apa ya? Lagi mikir dulu contohnya apa ya? Boleh. Kayak misalnya waktu itu kemarin ada acara di sini, terus ada yang numpahin karpet misalnya. Oke.
bumbu kacang tumpah ke karpet gitu. Oh, oke. Memang nggak sengaja tuh, ya kan. Cuman karena aku orangnya suka bersih gitu, jadi kayak yaudah tuh aku langsung bersihin, Tapi pas aku lagi bersihin, tiba-tiba ada yang nyuruh ke belakang. Gitu. Padahal aku lagi ngebersihin nih karpetnya nih. Dan aku nggak mau dibersihin sama orang lain karena orang lain nggak ngerti cara ngebersihinnya. Kayak gitu. Jadi aku lagi ngebersihin nih. Terus karena aku lagi ngebersihin, aku kesel nih ngebersihin, lagi ngebersihin. Terus ada yang manggil ke belakang, "Ger, ayo ke belakang, ayo." Nah, situ aku kesel. Duar gitu, kayak gitu. Padahal bisa aja sebenarnya cuma ngomong kayak bentar ya, lagi bersihin, bentar abis bersihin cabut ke belakang. Misalnya bisa aja kayak gitu. Cuman gara-gara kayak gitu jadi emosi kayak gitu. Kayak jadi nada tinggi gitu. Iya. Oke. Terus setelah akhirnya kamu nggak sengaja mengeluarkan nada tinggi itu, yang kamu lakuin apa abis itu? Mungkin orang yang ngajak ke belakang jadi kayak oke, marah nih gitu. Aku jadi lebih ke mencairkan suasana aja sih. Jadi menganggap itu kayak lebih kayak biasa aja gitu. Jadi nggak lagi marah loh gitu. Ini bukan lagi marah loh gitu. Untungnya kamu menyadari after itu bahwa kayak kayaknya harusnya tadi nggak perlu kayak gitu. Iya, betul. Ya, untungnya emang proses menyadarinya tuh cepet gitu loh, nggak terlalu lama. Ya. Oke. Gary, sorry kalau boleh tahu kamu di keluarga anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Punya adik? Kakak satu. Oke. Ini kalau nyaman ya, kalau tidak nyaman untuk menjawab nggak usah. Hubungan di keluarga seperti apa? Baik. Tinggal serumah. Cuman karena di sini aja jadi pindah ke sini gitu. Masih tinggal serumah keluarga. Boleh mendefinisikan lebih luas nggak baiknya itu seperti apa? Kalau ada yang ulang tahun makan bareng. Terus setiap pagi pasti sarapan bareng. Karena di sini aja enggak ya gitu. Karena kan masih tinggal di rumah, pasti tiap hari makan bareng. Karena kan aku juga cenderung kerja di rumah. Orang tua juga dua-duanya kerja di rumah. Jadi dekat sebenarnya sama orang tua. Gitu kayak sering ngobrol, sering apa gitu. Tapi gitu yang namanya dalam rumah pasti kan ada tuh perdebatan gitu ya dalam rumah gitu kan, misalnya gitu loh. Pasti ada aja lah, mau hal-hal kecil lah, misalnya cuman kayak piring kotor nggak ditaruh di balik di meja di tempat cucian kayak gitu-gitu kan hal-hal yang bisa terjadi di rumah gitu. Betul. Nah, sorry aku potong. Kalau ada perdebatan kayak gitu di rumah, apa yang terjadi? Kalau udah sampai berdebat biasanya adalah aku pasti berdebat tuh. Aku pasti ikutan. Tapi aku lama-lama akhirnya aku kayak sadar aku untuk lebih diem aja. Aku bakal nyautin dulu tuh. Aku bakal nyautin dulu. Terus biasa sama mama sih. Bisa sama mama. Kalau papa pasti diem gitu. Sorry, papa berarti lebih diem? Dia kalau debat tidak menanggapi. Dia menanggapi dengan diem. Dia nggak ngomong gitu. Nah dari situ aku juga berpikir kayak, berarti kalau misalnya begini nih untuk menghentikan perdebatan, caranya diem. Dengan diem berarti perdebatan selesai. Kalau diladenin terus, lanjut terus, nggak ada habisnya gitu. Kalau kakak gimana? Kalau kakak nggak gimana sih, biasa aja sih. Laki-laki apa perempuan? Sorry. Perempuan. Kakak perempuan. Kalau dia sebenarnya lebih asik dengan dunia diri sendiri. Kayak gitu, dia kayak ada kerjaan sendiri, lebih sering di kamar, walaupun sering di rumah juga gitu. Tapi tetap masih ngumpul gitu, masih nggak ada masalah sih. Masih sering ngejalanin rutinitas keluarga bareng-bareng ya? Masih. Kayak makan bareng nih. Oke. Kamu pernah nggak, misalnya kamu lagi pengen sesuatu di keluarga kamu gitu, terus ketika kamu pengen tapi kamu belum bisa dapetin, biasanya respon kamu seperti apa? Ini dapetin ini berupa apa nih? Apapun, misalnya kamu pengen beli sesuatu. Barang atau afeksi atau... apapun, bisa barang bisa afeksi. Boleh nggak dua-duanya dijelasin? Mungkin dulu sih. Kayak waktu zaman sekolah lah, mungkin kayak 10 tahun yang lalu gitu kali ya. 10 tahun, belasan tahun yang lalu lah gitu, zaman-zaman SMP, SMA gitu lah ya. Ya mungkin gara-gara kayak misalnya ngelihat temen, misalnya kan di sekolah nih temen misalnya pakai kendaraan baru lah misalnya terus kayak ada rasa tuh pengen gitu misalnya, tapi orang tua nggak bisa ngasih. Tapi kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu sih.
Kita flashback di saat misalnya kamu pengen hal itu kayak tadi misalnya kendaraan orang tua lagi nggak bisa ngasih. Biasanya respon kamu gimana? Sadar diri sih. Sadar diri. Iya sih, nggak maksa sih. Nah, lebih tahu keadaan aja sih, kayak tahu keadaan dan bisa adaptasi aja. Kalau udah tahu kayak, oh ya ini emang udah sadar kayak, oh ini emang gue nggak mungkin bisa dapetin ini gitu. Kalau misalnya gue mau dapetin ya bukan minta dari orang tua, tapi gue dapetin sendiri gitu. Nada tinggi kamu ini terjadi juga di rumah nggak sih? Iya. Iya. Pendapat orang tua dan kakakmu gimana dengan nada tinggi kamu nih? Respon mereka gimana? Dibilangin sih, dibilangin gitu. Tapi biasa dibilanginnya itu pas lagi momennya baik-baik aja tuh. Oh iya. Jadi kayak misalnya lagi makan, kayak misalnya mama bilang kayak, atau enggak kayak kakak bilang kayak, lu tuh suka marah-marah tahu, dia bilang kayak gitu. Sampai tapi kemarin kakakku bilang kayak, mungkin kayak mamaku juga sama gitu kali ya, mungkin kayak namanya ibu-ibu gitu kan mungkin ya, tapi kayak kakakku tuh bilang kemarin ke aku, kayaknya love language lu sama deh kayak mama, dia bilang. Kayak kayak marah-marah tuh love language lu, dia bilang gitu loh. Kayak sebenarnya kayak lu tuh marah-marah bukan karena lu emang pengen marah gitu, dia bilang kayak gitu. Cuman ya itu yang kakakku bilang ya. Misalkan dia mungkin sering melihat aku dan mama aku di rumah tuh berdebat hal-hal kecil bahkan gitu. Tapi ya kalau gitu aku lebih cenderung, ya aku maksudnya di rumah aku tahu kan aku tinggal di rumah orang gitu kan, aku tetap masih lebih nurut gitu loh. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang aku anggap ini benar, tapi dianggap salah gitu, aku akan mempertahankan itu sebenarnya kayak gitu. Nggak bisa, ini harus begini gitu. Iya, I see. Somehow mungkin ini bisa berkaitan dengan ada beberapa orang yang merasa sulit untuk bisa keluar dari ekspektasinya gitu. Jadi kayak kalau di psikologi itu kita kenal istilah defense mechanism. Nah, tiap orang punya defense mechanismnya masing-masing dengan cara yang beda masing-masing. Ada orang yang defense mechanismnya itu namanya rasionalisasi. Yes, rasionalisasi itu semua tuh balik ke logika. Jadi semua tentang benar dan salah, gitu. Nah, kamu menurutku tipikal orang yang defense mechanismnya rasionalisasi. Ini akan keluar ketika kamu berada dalam kondisi tidak nyaman. Sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, sesuatu yang kamu nggak suka, sesuatu yang kamu rasa ini salah. Keluar tuh rasionalnya. Rasionalisasinya. Nah, rasionalisasi kamu keluar ini sehingga ketika ada orang yang menentang rasionalisasi kamu ini, responmu adalah tadi, impulsivitas secara emosional. No, gue nggak suka, nggak boleh, teriak, salah satu bentuknya. Nah, defense mechanism ini adalah hal yang kita nggak bisa ilangin. Ini sesuatu yang memang udah kebentuk, udah part of your personality. Ini defense mechanismnya ya, bukan responnya ya. Ya, kebayang ya arahnya. Defense mechanismnya nggak bisa dihilangin, tapi responnya yang bisa diubah. Gitu. Jadi defense mechanismmu tetap rasionalisasi, it's okay. Nggak bisa ini bukan soal benar dan salah kalau defense mechanism orang. Tapi strateginya, the way kita respon, our defense mechanism itu yang kita harus cari. Nah, kalau selama ini kamu melakukan respon terhadap defense mechanism kamu dengan tadi misalnya ngebentak atau marah-marah, sekarang kamu harus mencari strategi baru, gimana ya supaya ini tuh saya bisa tetap defense, tapi caranya tuh tidak merugikan diri saya dan orang lain. Gitu loh. Nah, itu mungkin PR kamu nanti bisa cari sendiri. Itu cari sendiri tuh. Karena kadang butuh trial error juga sih. Misalnya kalau biasanya kalau orang kayak gitu? Yang pertama yang aku bisa suggest ke kamu, kamu olahraga nggak? Olahraga. Olahraganya apa? Lari. Rutin. Itu sebenarnya jadi salah satu instrumen aku untuk melampiaskan emosi aku. Kalau aku boleh suggest, pilih satu lagi olahraga yang memang lebih mengeluarkan adrenalin. Karena kalau lari kan ya udah ya, maksudnya memang ya udah gitu. Olahraga bisa ngeluarin adrenalin, misal kayak entah Muay Thai atau sesuatu yang kamu bisa punch something. Gitu loh. Itu mungkin bisa jadi proses kamu regulasi emosi. Dengan harapan kalau nanti di olahraga tuh kamu udah keregulasi emosinya, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai ekspektasi kamu, di sini udah lebih tenang. Jadi kalaupun akhirnya mindset kamu nanti yang akan kepengaruh. Ini salah, gue nggak suka, tapi buat orang lain mungkin ini nggak salah. Jadi cara ngeresponnya bisa dipikir dulu, bisa ditahan. Bener. Tapi yang harus kamu atasi dulu emosinya. Karena masalahnya gini, kalau emosi ini nggak diatasin dan dia sifatnya mendominasi, nggak akan bisa mikir positif kita. Kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya soal adrenalin, bikin orang deg-degan, oksigen kurang ke otak, kita nggak bisa mikir jernih.
Karena sisi emosional kita yang lagi naik, yang lagi dikasih makan ibaratnya. Otomatis sisi emosional kita ini harus dikasih makan di tempat yang tepat dulu. That's why ketika menghadapi sesuatu, menghadapi satu situasi, ya udah gitu. Kita akhirnya bisa lebih ngandelin logika kita. Kebayang? Ya, dicoba dulu aja, mungkin bisa cari alternatif. Dimulai dari cari alternatif olahraga lain. Kalau misalnya ternyata setelah coba aja dulu beberapa bulan ini. Kalau misalnya setelah dicoba ternyata masih belum membantu juga, aku sih suggest mungkin kamu bisa sesi lebih lanjut sama psikolog. Ya, untuk nanti kita ditemuin nih kira-kira ini tuh di mana nih core problemnya. Ya? Makasih. Thank you, sama-sama. Thank you, Kak.